Wilujeng sumping tamu agung semuanya. Semoga rekan-rekan sekalian disehatkan. Amin. Seiring waktu ya akhirnya bertemu juga Pak Ustadz Obay. Luar biasa ya drama Selendang Mayang Taji Malela. Karena ada beberapa koordinat juga yang nggak sampai sama, seperti ada beberapa koordinat yang melaksanakan Selendang Mayang Taji Malela, begitu sampai itu justru udah nggak ada di sini. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk rekan-rekan sekalian. Dari Bogor aja ya barusan ya. Wih, dramanya dari tadi pagi sangat luar biasa. Tapi apapun itu semuanya baik dan berakhir dengan baik. Amin. Amin. Jadi sedikit ya rekan-rekan sekalian, masih siap? Ya. Masih siap? Oke. Selendang Mayang Taji Malela. Cirina sinatria gumelar kalam dunia. Itu menunjukkan bahwa sebuah ciri bahwa sinatria itu orang yang luar biasa. Bukan hanya keilmuannya tapi keadaannya juga. Itu gumelar ke alam dunia, terlahir ke alam dunia. Ngeusi waktu anu dituju minuhan kahayang anu kabaya. Menangkeun kahayang anu kabaya. Jadi kita bermain dengan waktu, benar nggak? Bapak dan Ibu sekalian, banyak yang jenuh dengan waktu, benar? Banyak. Minuhan waktu anu dituju berarti setiap orang yang mendapatkan Selendang Mayang Taji Malela akan mengisi waktunya dengan sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Yang selanjutnya, menangkeun kahayang anu kabayang. Selanjutnya, mangka hade sing carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Seperti itu. Oke, carincing pageuh kancing. Kebayang kancing gak kancing ya. Kalau kancing saya yang bawah kira-kira matching teu kadeuleuh. Enggak kan? Cing carincing pageuh kancing maksudnya tempatkan kancing pada tempatnya. Maksudnya adalah kita menempatkan ruang dan waktu di mana kita berada. Misal struktural seperti ini. Lamun urang hayang fakta tina ayat, urang kudu inget kauyutna. Lamun urang hayang fakta tina ayat, maka kudu inget kauyutna. Ayat uyut. Ayat uyut. Bisa dipahami? Kalau kita ingin menjadi pembukti dari sebuah ayat, maka jangan lupa kauyutna. Uyutnya itu apa? Nasab ya. Nasab, benar. Nah itu dia rekan-rekan sekalian, kita sampai dengan saat ini bisa seperti ini. Ada gurunya nggak sih? Tong pohok kagurungan gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Allah sebagai pemasti. Yang ini berarti Allah sebagai perancang, Allah juga sebagai pewujud, Allah juga sebagai pemasti. Bisa dipahami? Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita ini di sini dicek manusia kan? Setiap manusia ingin apa yang menjadi khayalannya terjadi, yang menjadi impiannya terjadi, yang menjadi cita-citanya terjadi. Setuju gitu? Setuju rekan-rekan sekalian yang di sini? Oke, berarti posisi kita di C ya, sebagai pasti alam. Tetapi bagaimanakah ketika pasti alam ini harus bakal terwujud, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita kembali lagi ke B. B itu apa? Guru. Jadi lamun urang hayang boga kanyataan dina hirup di alam dunia, yang harus kita lakukan adalah ingat ka guru. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Sehingga kita akan terkoneksi ke sini. Dah Allah oke cenah ayat betul nggak Allah? Allah sebagai perancang, Allah juga yang menciptakan semesta angkasa dan bumi ini. Allah juga yang menciptakan pedoman hidupnya. Kesemuanya untuk memperlakukan semesta angkasa dan bumi ini supaya sesuai dengan kehendaknya. Berarti kalau kita mau seperti ini,
mau menjadi kehidupan yang segitiga, rekan-rekan sekalian ya. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita tetap menjadi manusia yang berguna. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjunjung tinggi kepada nilai-nilai ilmu, supaya kita selalu terdekatkan kepada Allah sebagai perancang dan pemasti kehidupan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Itu yang disebut sing caring cing page kancing, saring set page iket. Pan dulu mah ya, kalau ikat itu diikat ya. Ikat itu perlambang sesuatu yang di kepala, benar nggak? Yang dipakai di kepala. Jadi page ikat itu sama dengan kuat di prinsip. Boga prinsip, boga tujuan anu pasti. Ayo no, hayang tujuan hayang mobil deh, suka hayang sepeda. Hayang mobil deh, suka hayang kiripik. Liurun malaikat Jibril gitu. Goyang rekan-rekan sekalian. Jadi sing pancet gitu. Page ikat itu sama dengan sing pancet. Hayang naon orang tadinya gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi kunaon lamun misalkan teh ngawe artis teu nepi-nepi balasan wae buah-buah WA-na tah jaringanana teu fungsi. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jangan-jangan bahwa impian kita itu selalu berubah-ubah, tujuan kita itu selalu berubah-ubah, sehingga tidak terkoneksi kepada ilahi Robi. Benar nggak? Oke, jadi ada gambaran. Makanya rekan-rekan sekalian, tidak semua tahun itu ada selendang mayang. Jadi selendang mayang itu diturunkan oleh Keraton Sumedang Larang itu ketika ada yang namanya bulan berem. Bulan berem ya, tahu bulan berem? Blood moon. Pernah di tahun ini ada kejadian blood moon, gerhana matahari gerhana bulan total. Kemudian setelah itu si bulan tersebut itu berwarna merah. Nah ini rekan-rekan sekalian, terjadinya 3 sampai 7 tahun. Jadi nggak tiap tahun. Jadi selendang mayang Taji Malela itu rekan-rekan sekalian diturunkannya di waktu blood moon atau bulan berem. Begitu. Kenapa harus seperti itu? Karena dulu kala rekan-rekan sekalian, sebelum ada Mataram, sebelum ada Majapahit, sebelum ada Indonesia, sebelum ada Iskandar Muda, sebelum ada kerajaan Samudra Pasai, ada sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Tembong Agung ya rekan-rekan sekalian. Kerajaan Tembong Agung itu dirajai oleh yang namanya Prabu Aji Putih. Prabu Aji Putih itu disebut juga Siliwangi pertama rekan-rekan sekalian ya. Karena sampai dengan Raja Dewata, Sri Baduga Maharaja itu Siliwangi keberapa itu? Kelima. Nah yang paling terkenal itu Siliwangi itu adalah Sri Baduga Maharaja. Nah Siliwangi pertama ini rekan-rekan sekalian, atau yang Prabu Aji Putih tersebut itu mempunyai anak yang namanya Taji Malela. Dari semenjak lahir eta nu gelut keur budak leutik can pernah elek. Sampai ke dewasa dia belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Tetapi ada keraguan di dalam hati bapaknya itu, yang Prabu Aji Putih itu berkata, benarkah anak saya ini akan menjadi penerus raja kerajaannya? Nah maka dia bersemedi. Beliau Prabu Aji Putih itu bersemedi atau tatapa gitu ya bahasa dulu. Nah sehingga di hari ke-40 rekan-rekan sekalian, di hari ke-40 bertapanya beliau mempunyai, kalau sekarang mana ilham, ilapan katanya gitu. Jadi kalau anaknya itu, kalau seandainya gitu kan, ada bulan merah di tahun ini, di bulan ini, ada bulan merah di tahun ini dan di bulan ini, maka anaknya itu akan berhak menjadi raja. Dan ada pusakanya yang paling bagus rekan-rekan sekalian, di antara semuanya itu namanya itu adalah selendang mayang. Nah singkat cerita rekan-rekan sekalian, 3 hari berlalu dari ilapan itu ternyata terjadilah blood moon. Nah dari situlah rekan-rekan sekalian, yang Prabu Taji Malela itu
menyematkan selendang kesayangannya kepada anaknya, Prabu Tajimalela. Itu dulu. Oke. Tradisi itu rekan-rekan sekalian terus berlanjut sampai dengan sekarang. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan yang namanya selendang mayang Tajimalela. Baik, versi sekarang adalah selendang mayang Tajimalela yang rekan-rekan sekalian itu pakai sekarang itu sudah melewati 7 kali purnama istighosa. Jadi ada, kalau di Keraton Sumedang Larang itu rekan-rekan sekalian di tanggal 12, 13, 14 ada yang namanya istighosa kugro. Berdoa bersama di alun-alun Sumedang dan rekan-rekan sekalian. Nah, selendang mayang yang mau disematkan, yang mau dijadikan itu penyematan nanti di bulan yang ada di tahun yang ada blood moon-nya itu di depan disimpan. Nah, begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, yang sudah 7 kali inilah yang sekarang disematkan oleh rekan-rekan sekalian. Selendang mayang yang rekan-rekan sekalian itu disematkan sekarang itu kain biasa. Tapi menurut saya itu bermakna. Sangat bermakna sekali. Karena itu sudah melalui proses yang tidak mudah menurut saya. Dan tidak semua orang, rekan-rekan sekalian, bisa mendapatkan hal yang demikian. Hal yang positifnya yang harus kita garis bawahi, mudah-mudahan dari raja tadi ya, selendang mayang, bahwa selendang mayang Tajimalela cirina sinatria bumelar kalambunya ngesi waktu anu dituju menangkeun kahayang anu kabayang. Itu adalah rekan-rekan sekalian. Sanajan hate karasa capek, begitu ya tadi ya, ada yang dengar ya. Sanajan hate karasa capek, kebayang nggak rekan-rekan sekalian di 3 bulan terakhir di 2025 menicara nape bagong teh coba. Benar nggak? Kalau dulu rekan-rekan sekalian godaan itu dari luar saja, benar nggak? 2024 di awal itu dari luar. 2024 dulu nih, kita flashback ke belakang. Ustaz Yusuf, King Kubil mau mendekat dengan waktu yang bersamaan. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian apa yang terjadi? Bertubrukan nggak? Saya bisa saja langsung sampai, tapi saya juga bisa saja saya langsung terpental atau terjatuh. Kalau saya ingat tujuan saya mau ke TV itu, ketika saya bangun mendekat TV itu nggak? Mendekat. Katu buruk deh, labuh deh gitu loh. Kemudian saya ingat lagi TV ini, saya mendekat lagi, lama-kelamaan nyampe nggak ke TV ini? Begitu juga dengan impian kita, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kenapa impian kita tidak tercapai? Sebetulnya kenapa? Karena kita lupa dengan tujuan yang akan kita tuju. Makanya penting di sini ketetapan arah. Dipahami? Oke. Yang kedua itu rekan-rekan sekalian, rumusan yang namanya mercusuar. Mercusuar itu walaupun dia tidak berkata ataupun berbicara, tapi dia berkontribusi nggak? Seandainya di tepi pantai itu tidak ada mercusuar, maka dipastikan setiap kapal itu tidak akan pernah berlabuh dan kehilangan arah. Bisa dipahami? Kalau saja tidak ada mercusuar di pantai, maka bisa saja kapal itu bertabrakan. Ada kontribusi nggak? Begitu juga berarti teori yang kedua, rumusan mercusuar itu adalah kontribusi. Apa yang harus kita kontribusikan? Yang kita bisa, yang ada pada diri kita, yang mampu kita lakukan, benar nggak? Nah, saya macan apa ceraking 17 titik kehidupan. Bisa dipahami? Ada yang sudah apa 17 titik kehidupan? Tuh, poho, iya udah lupa nama. Ngaji sedih, jaga pakai, ada oke. Tapi saya mau apa anaknya titik nak jembak. Bisa nggak orang tersebut itu menjadi jalan penyembuh bagi orang lain? Demi Allah pasti bisa itu. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa, dan apa yang diraba sebetulnya itu yang bisa kita selesaikan.
Oke, jadi rekan-rekan sekalian, bukan seberapa banyak berarti ilmu yang telah kita terima, tapi seberapa kita keyakinan terhadap ilmu, walaupun hanya satu yang kita kuasai. Inilah raksa jasad, rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, jadinya nggak usah takut. Oh saya cina bel palsi, saya miastenia gravis. Oh ngarana edan. Saya itu gangguannya trombositopiannya purpur, karteuing naon. Tapi kebayang nggak rekan-rekan sekalian, ketika kalimat itu terdengar oleh rekan-rekan sekalian, tanpa disadari, rekan-rekan sekalian itu akan bisa memecahkan hal yang demikian. Oke, awas, hati-hati. Bedanya rekan-rekan sekalian, distraksinya adalah di totalitas, di Oktober, November, Desember itu, di luaran sana, orang yang biasa-biasa saja, yang menentukan kehidupannya adalah mata dan telinganya, serta perasaan. Oke? Banyak orang yang ditentukan kehidupannya dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia rasakan. Banyak yang seperti itu. Mereka lain kasar aplikasi nggak ada, nawana nanti siapa? Hujan. Oke. Padahal di zaman Nabi Adam hujan saya. Kan sekalian ya, kebayang ya? Kan gitu ya. Terus misal, main bakal gede banget. Dengan ilmu ini bisa menghantarkan seseorang itu pada tujuannya. Ninggalin lebih gilun yuk. Kalau ucap bintang 11, pimpinan kalau 11. Tinggal malah yang mau aja. Banyak yang seperti itu. Rungsing obat kimia atau sintetik. Kebanyakan kita banyak makan obat kimia, maka secara otomatis rekan-rekan sekalian, produksi liver, bilirubin, biliverdin, dan urobilin itu akan terus menurun. Karena kadar kimia itu akan mengeringkan yang namanya kandung empedu. Kalau kandung empedu terus mengering, maka produk biliverdin itu supaya si botol kerok di sana darinya, terus jantung dudek, itu akibat biliverdin. Jadi pahami. Terus ada juga bilirubin. Nah bilirubin itu naon wae nu rekan-rekan sekalian makan da warna koneng kebanyakan bener nggak? Tah itu bilirubin namanya. Oke, bisa dipahami. Yang ketiga urobilin. Urobilin itu adalah zat supaya kita uretik. Uretik itu sama dengan buang air kecil, ya. Oke, dan menguatkan juga syahwat. Nah itu urobilin. Jadi kalau seandainya kita banyak makan obat kimia, maka yang terjadi kering di pembuluh kandung empedu ini, sehingga produk hormon yang 3 itu kurang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Bagaimana pasti alamnya? Obat kimia itu sintetik atau buatan. Maka biasanya kalau mengada-ada atau banyak alasan, ternyata bisa merusak liver. Banyak alasan. Kebayang rekan-rekan sekalian? Banyak alasan itulah yang bisa merusak liver Anda, sehingga organ Anda tidak berjalan secara maksimal. Kalau kita pernah membayangkan, paling tidak kita pernah membayangkan gitu, rekan-rekan sekalian. Jadi hati-hati omongan orang. Jadi yang disebut angin secara budaya itu adalah omongan orang yang negatif dan menghadang kepada diri kita. Itu yang bisa merusak liver kita. Makanya kudu pageuh beureup lega, awur pageuh beureup teh pageuh dina prinsip tadi. Saring cing pageuh kancing, saring set pageuh iket, berarti kudu pageuh iket, kudu kuat dina prinsip. Maka angin moal hasil. Gitu bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Oke. Yang kedua, virus. Penyebab rusaknya liver itu adalah virus. Ketika virusnya ayahnya di awal kurang virus HIV gak ayah, tapi dalam kondisi yang homeostatis.
homeostatis itu seimbang. Virus liver, virus Ebola, virus apapun, corona dan naon aya di awak urang. Cuman dalam kondisi homeostatis, dalam kondisi yang seimbang. Tapi ketika muncul virus itu berlebihan, maka secara otomatis rekan-rekan sekalian, virus di tubuh kita itu akan menyerang liver. Oke, tapi kenapa liver itu bisa terserang virus? Kenapa liver bisa terserang virus? Karena di dalam liver itu sendiri atau tubuhnya itu kurang antioksidan. Makanya kenapa dengan obat-obat penguat liver itu lebih cenderung kepada asam. Pernah isotonik nanahawan gereja? Asam na kabina-bina. Nah itu adalah untuk memperkuat liver. Jika berlebihan juga jelek. Nah, jadi kesimpulannya rekan-rekan sekalian, ketika antioksidan di dalam tubuh kita menurun, maka virus akan meningkat. Kalau virus sudah meningkat di liver, maka yang terjadi penyakit kararoneng. Kenapa penyakit kararoneng? Padahal koneng. Jadi pahami, lidahna koneng, kulit telapakna koneng, pipina kararoneng, halus pipi koneng berarti. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, penyakit kuning sudah pernah dengar? Nah, itu penyakit hepatitis A. Itu kenapa? Karena terjadinya peningkatan kadar virus di liver. Kenapa terjadi demikian? Karena kadar antioksidan di tubuhnya itu menurun. Oke, baik. Jadi, kalau secara budayanya, kenapa? Apa yang terjadi? Kafein di sini, masuk di sini, menjadi kafein plus energi. Segar kan awaknya teh. Dan nyebutkan bahwa kafein itu mudah, segar, cang jadi. Kan itu jangan tamu kopi, sang ya orang-orang. Di kopi closing sekarang. Kan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Tapi ada lagi satu lagi. Lamun geus nginum kopi teh sabtu. Sok ngulik pek. Geus kitu hese hidup itu aja. Apa yang terjadi rekan-rekan sekalian? Melewati human dignity ini dan jadinya di sini berarti kafein plus kortisol. Karena rekan-rekan sekalian, ligamen atau human dignity ini sangat tersambung dengan yang namanya otak. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Air itu akan menjadi energi bagi Anda ketika Anda itu meminumnya dan menganggap dan mengatakan bahwa ya Allah, mudah-mudahan air ini menjadi energi dan menyegarkan saya. Makanya kenapa di dalam agama Islam wal awal bi bismillah wa akhiru alhamdulillah. Jadi sebuah pernyataan itu sangat-sangat penting bagi tubuh kita. Padahal mundaang tidak lain-lain lepas. Boro-boro 7 kali, ya 7 sampai 15 kali dikunyah aja. Ceplok. Kebayang pengen seuluai. Ya. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Jadi ini makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum itu sangat tergantung terhadap penilaian Anda ketika Anda mengunyahnya. Anda menyatakan bahwa iya enak, iya halus, atau dipentak kan hubungannya, ya Allah jadikanlah nih makanan ini menjadi sumber energi bagi tanganku yang sakit, kakiku yang sakit, perutku yang sakit, atau apapun yang terasa sakit, maka itu akan bercampur dengan zat yang Anda niatkan ini. Bisa dipahami? Itulah yang namanya nih, yang namanya human dignity. Itulah keajaiban dari satu organ saja. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, baik. Yang kedua, jika rekan-rekan sekalian seseorang itu misal, seseorang itu teh ada stres dalam belenggu jiwa karung, tapi kok karung aja penuh. Kebayang rekan-rekan sekalian ada yang seperti itu? Secara otomatis rekan-rekan sekalian, ketika seseorang itu rekan-rekan sekalian dalam belenggu jiwa, maka yang terjadi nih, di sini kan ada klep ya.
Ada klep di bagian bawah ini yang akan mengeluarkan P450 yang kortisol. Tapi kalau yang sebelah atasnya itu keluar, maka P450 yang endorfin. Endorfin itu hormon bahagia, hormon sehat, hormon kuat, benar nggak? Tapi hormon kortisol itu adalah hormon keluar. Karena sifatnya yang mengentalkan darah. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Jadi serenial di sini, serenial lubang ini rekan-rekan sekalian sangat tergantung kepada situasi dan kondisi kepada otak kita. Bisa dipahami? Nah, organ liver ini juga ketika seseorang nih kortisol yang dari bawahnya itu mempengaruhi paru-paru, maka paru-paru tersebut itu ya, paru-paru ya, nah, jika yang keluarnya itu dari P450 yang bagian bawah, maka secara otomatis akan mempengaruhi paru-paru, sehingga paru-paru itu tidak memproduksi ACE, angiotensin converting enzyme. Nah, angiotensin converting enzyme ini fungsinya adalah untuk mengembung kempeskan paru-paru. Jadi ketika seseorang itu dalam kondisi belenggu jiwa, maka P450 yang dari bawahnya terproduksi. ACE ini terhambat, sehingga apa yang terjadi? Sesak atau mengok. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini akibat dari human living. Jika rekan-rekan sekalian nih, hormon kortisol atau P450 ini diproduksi di bagian bawah, maka secara otomatis hormon adrenal yang akan menjadi pelumas jantung itu tidak teratur terproduksinya. Pokoknya lenyap, seredet gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu, nyeredet gitu? Mau hutang Cangkabaya untuk nyeredet gitu? Abi gimana? Sami gitu? Oh, Sami berarti. Kebayangkan rekan-rekan sekalian bahwa hal yang terjadi itu semua diatur oleh liver, tapi liver sangat dikendalikan bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Makanya hati-hati ini. Apa yang menjadi persepsi Anda? Di gaya masuk hese, dah hese pasti. Di gaya masuk babari, pasti babari. Di gaya ajaib, pasti ajaib. Kalau Anda itu akan menjadi orang besar, saya yakin rekan-rekan sekalian pasti besar dan pasti membesarkan. Jargon itu yang harus terus dijaga oleh diri kita, rekan-rekan sekalian. Yang membedakan ilmu ini di sini, rekan-rekan sekalian, itu bukan antara lama, tengah, atau baru. Bayangkan, itu sangat tergantung kepada persepsi diri terhadap keilmuan ini. Disitulah kekuatan Anda itu akan menjadi maksimal atau minimal. Bisa dipahami?